Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Ini adalah video yang sudah saya janjikan yang berisi materi yang tertinggal dari kelas-kelas yang lainnya. Karena jam bahasa Inggris pasti ada MBG, jadinya pasti kepotong. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang verb 2 atau past verb. Verb yang digunakan untuk menuliskan masa lalu. Nah, verb 2 itu hanya satu kata kerja saja. Padahal untuk menunjukkan masa lalu kita juga membutuhkan kalimat. Nah, struktur kalimatnya itu namanya simple past tense. Pasti kalian sudah familiar dengan simple past tense karena di kelas 8 dulu sudah pernah ada. Simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Nah, simple past tense adalah struktur kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk berbicara atau membicarakan atau menuliskan tentang masa lalu, dan verb yang digunakan adalah verb 2. Jadi kemarin yang sudah kalian hafalkan itu digunakan di struktur kalimat simple past tense ini. Nah, kita biasanya menggunakan simple past tense untuk membicarakan hal yang terjadi di suatu waktu spesifik di masa lalu. Nah, contoh kalimatnya kayak gimana? Seperti ini. Sebelum kita membahas rumus-rumusnya ini, kalian masih ingat nggak verb 2 dari be? Verb 2-nya be, bentuk past tense-nya dari be itu ada dua, yaitu was atau were. Nah, kenapa pakai atau? Karena penggunaannya sendiri-sendiri. Was itu digunakan jika subjeknya I, he, she, atau it. Kalau were itu digunakan jika subjeknya you, we, atau they. Ya, jadi ini harus hafal. Was itu subjeknya I, he, she, it. Were itu subjeknya you, we, they. Nah, kalimat simple past tense itu dibagi menjadi dua. Kalimat yang ada to be-nya atau biasa disebut kalimat nominal atau nominal sentence, dan juga ada kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence itu menggunakan verb 2 yang biasanya ditambah ed itu atau yang irregular verbs. Nah, yang be atau was atau were ini namanya nominal sentence, ya, nominal sentence. Selain pembagian kalimat menjadi dua, kalimat pada umumnya itu dibagi menjadi tiga. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan juga ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Sekarang kita fokus dulu ke nominal sentence yang to be. Yang to be dulu, yang pakai was atau were. Rumusnya itu yang pertama pakai subjek, kemudian diikuti was atau were, dan dilanjutkan dengan kata seterusnya. Bisa kata sifat, bisa kata keterangan, bisa kata benda, bisa kata yang lain-lain kecuali kata kerja. Kecuali kata kerja, ya. Karena kata kerja bentuk kedua itu ada struktur kalimatnya sendiri, ya. Kata kerja bentuk kedua ada struktur kalimatnya sendiri di verbal sentence. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Kita bahas yang ini dulu. Contohnya di sini pada kalimat positif, they were friends. Ya, subjeknya adalah they. Karena subjeknya they, ya, sama dengan ini, ya, maka be-nya yang digunakan, to be-nya yang digunakan adalah were, bukan was. Nanti kalau subjeknya itu he atau I atau she atau it, nanti di sini udah bukan were lagi tapi jadi was, ya. Di sini contohnya they were friends. Ini kalimat positif. Kalimat negatif, ya, tandanya itu ada not-nya. Tanda kalimat negatif itu ada not-nya. Rumusnya subjek
kemudian ditambah was not atau were not, tergantung subjeknya nanti apa. Kemudian dilanjutkan yang seterusnya sama dengan kalimat positif tadi. Lanjutannya ditulis lagi. Contoh kalimatnya, they weren't friends. Nah, ini weren't, ini kok were not. Apa bedanya? Were not itu tidak disingkat, ya, tidak digabung. Tapi kalau digabung kayak gini nggak ada spasinya, jadinya weren't, ya. Jadinya weren't, tapi sebenarnya ini sama. Pakai were, ya, karena subjeknya adalah they. They weren't friends. Kemudian di kalimat interrogatif atau di kalimat pertanyaan itu diawali bukan subjek lagi, tapi to be-nya dulu, was atau were-nya dulu, baru diikuti subjek, dan yang mengikuti di belakangnya ini ditulis lagi. Contohnya, were they friends? Nah, jadi subjeknya jadi di tengah. Itu kalimat nominal atau nominal sentence. Sekarang yang kalimat verbal atau kalimat verbal pakai verb. Verbnya verb 2. Di kalimat positif, subjek ditambah verb 2 ditambah keterangan selanjutnya. Contohnya, she worked yesterday. Verbnya verb 2, ya. Tandanya di sini di contoh kalimatnya ini ada ed-nya. She worked yesterday. Dia bekerja kemarin. Kemudian di kalimat negatif sama dengan yang tadi, kalimat negatif itu tandanya ada not-nya, ya, tandanya ada not-nya. Rumusnya subjek diikuti did not, kemudian diikuti verb, tapi udah bukan verb 2 lagi, tapi pakainya verb 1. Verb 1. Ya, ini verb 1. Kalimat negatif pakainya verb 1. Kalimat positif pakainya verb 2. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian cermati di sini sudah ada did. Did itu kan bentuk kedua dari do. Nah, karena ini sudah ada yang menunjukkan pastnya, sudah menunjukkan verb 2-nya, di verb selanjutnya ini pakainya verb 1. Jadi kalimatnya menjadi she didn't work yesterday. Kemudian di kalimat interrogatif atau di kalimat pertanyaan, did-nya di depan, tambah subjek, tambah verb, di verb 1 juga. Jadi verb 2 itu digunakan hanya di kalimat positif. Kalimat negatif menggunakan verb 1. Kalimat interrogatif juga pakai verb 1. Kenapa? Sudah ada did-nya. Did ini sudah bentuk kedua dari do. Jadi verb selanjutnya pakai verb 1 saja. Jadi contoh kalimatnya kayak gimana? Did she work yesterday? Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang lanjut aja ya ke contoh soal. Ubah menjadi kalimat negatif. She was alone last night. Nah, cara mengerjakannya ya, kita cari dulu ada was atau were-nya. Enggak. Ini kan ada ya. Karena ada, berarti kita lihatnya nanti di kalimat nominal sentence. Tadi kan disuruh jadikan kalimat negatif. Kita lihat kalimat negatif di sini. Subjek plus was not atau were not dilanjutkan selanjutnya. Nah, kita lihat lagi tadi soalnya. She was alone last month. Nah, kalau dibuat menjadi kalimat negatif, jadinya tadi adalah subjek was not atau were not. Nah, karena kalimatnya itu was, ya di sini tetap was. Tinggal nambahi not, kemudian alone, selanjutnya ini ditulis sama alone last month, gitu ya. Terus kita coba lihat lagi. Kita lihat yang nomor 3. Di kalimat ini ada was atau were-nya enggak? Kalau enggak ada, ini kan enggak ada ya. Kalau enggak ada, maka kita lihat di kalimat verbal atau verbal sentence yang ini. Ya, tadi disuruh jadikan apa ya? Saya lupa.
Kalimat pertanyaan. Nah, kita lihat kalimat pertanyaan yang verbal sentence. Diawali dengan did dulu, subjek, kemudian verb 1. Coba kita kerjakan dulu. Did ya, kemudian ditambahi subjek. Subjeknya adalah the students. Kemudian verb 1 dari read itu adalah read ya, bacanya beda tapi tulisannya sama. Lanjutkan, selanjutnya ditulis sama the book yesterday. Karena ini kalimat pertanyaan, jangan lupa dikasih tanda tanya. Kalimat negatif dan kalimat positif pakainya titik ya, paling belakang ada titiknya. Begitu yang materi simple past tense. Coba kalian kerjakan sendiri yang kalimat-kalimat ini yang belum ada jawabannya. Coba kalian coba sendiri ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.